Ya sebenarnya tuntutan kehidupan sih ya, karena sadar duitnya nggak ada ya kan. Jadi kalau nggak bergerak tuh nggak dapet duit gitu. Mana kalau udah kebanyakan pinginan, aku lebih cari orang yang butuh duit banget. Nah itu itu mungkin lebih gampang bentuknya ya daripada orang yang nggak butuh-butuh amat duit gitu. Jadi aku nyewa rumah, terus aku renovasi dan lain sebagainya. Nah itu balik modalnya cepet 8 bulan sorry. Okay guys, welcome back to BTS Behind the Sisters, because every woman always has a great story. Yeay. Kali ini sama bintang tamu yang aku sebenarnya udah lama kenal. Kita kenal tahun berapa sih Kak? 2019, 2020 kayaknya. Iya ya? benar 2019 kayaknya ya. Ya udah lama, betul. Tapi baru kali ini ngobrol bareng. Ini benar baru ngobrol bareng. Benar. Dong Kak. Oke, halo semua. Sebutannya apa nih? Untuk ini ya, YBG Sisters biasanya. YBG Sisters ya. Halo YBG Sisters, saya Alia Mirza. Dan ya kerjaan saya sebenarnya adalah cari uang dari berbagai sisi. Lebih ke situ sih. Terus aku ternyata pas lihat, jujur ya Kak, pas aku lihat brief aku bilang, yang Mbak Alia Ki kuliahnya bagus banget, aku bilang gitu. Kok bisa sih Kak waktu itu kuliah di situ, aku penasaran. Jadi jadi sebelumnya tuh saya tuh kan lulusannya S1 UGM HI ya. Terus S2-nya pariwisata di Australia. Ya itu sebenarnya karena saya tuh tahu keterbatasan dari sisi finansial, ya kan. Nah, jadi gimana caranya tuh cari beasiswa gitu. Nah, alhamdulillahnya dapat beasiswa, bisa lanjutin S2. Terus kenapa ngambil pariwisata? Karena saya tuh nggak pintar ngitung. Jadi tadi tuh pilihannya antara pariwisata atau bisnis. Okay. Nah, karena saya paling lemah matematika dan ke Inggris juga ya kan. Jadi akhirnya kayaknya pariwisata aja yang gampang gitu ya, yang gak kebanyakan teori bisa dikarang-karang, terus biar bisa cepet lulus dan dapet IPK yang tinggi gitu. Jadi akhirnya aku ngambil pariwisata. Dan kebetulan sebelumnya usahaku juga memang sudah di pariwisata sih. Jadi ya inline lah masih gitu. Oh, yang pengen liburan itu. Betul sekali. Berarti usaha pengen liburan itu udah ada sebelum Mbak Alia ini S2? Betul sekali. Jadi kalau dari sisi cerita sedikit soal usahaku, jadi sebenarnya usaha utama itu adalah digital agency, namanya Great Network Indonesia, itu udah dari 2012. Nah, jadi aku lulus kuliah itu di 2012 akhir. Jadi memang setahun terakhir pada saat bikin skripsi itu ya berkutat dengan klien juga, udah mulai kerja juga bikin usaha. Nah, pengembangan bisnisnya adalah karena sama-sama di digital marketing kan. Jadi aku bikin website, bikin tour travel karena waktu itu Jogja juga ya sebagai tempat destinasi pariwisata, bikinlah si pengen liburan ini gitu. Nah, jadi yang justru aku bisa dapat beasiswa itu karena aku jualan si pengen liburan ke para juri-jurinya gitulah. Gitu. Iya. Terus berarti Kakak tinggal di ini dong, tinggal di Aussie waktu itu? Betul, untuk 2 tahun aja sih. 2 tahun. Tapi Kak, tinggal di Aussie lebih enak nggak sih dibanding di Jogja? Bisa dibilang enak nggak enak ya. Soalnya di sana tuh kan apa namanya taraf hidup, biaya hidup tuh kan tinggi banget juga. Dan di sana pun aku juga kerja juga ya. Jadi kayak mulai dari loper koran, terus aku bersih-bersih. Kayak ya ibaratnya tenaga bersih-bersih yang bersih di rumah lah, itu aku juga kerja itu. Aku apa namanya cari kerja orange picking, jadi metik-metik buah. Jadi pekerjaan kasar sih ya di situ. Baru di setahun terakhir itu aku kerja di F1 Grand Prix tuh untuk handling digitalnya si F1 sama di Australian Open juga. Cuman itu kan karena event ya. Jadi masa kontraknya cuman sebentar, sekitar 6 bulan gitu per event. Tapi lumayan banget loh Kak. Ya emang harus pintar-pintar cari duit sih sebenarnya. Iya, kalau di sana tuh iya. Kawanku soalnya tuh kuliah di sana nggak pengen balik ke Indo. Karena ya meskipun mereka kerja pakai tenaga di sana, yang balik ke mereka banyak banget. Betul. Pada koleksi tas, koleksi sepatu, jadi kaya ya. Terus Kakak balik ke Jogja, kenapa nih balik ke Jogja waktu itu? Balik ke Jogja karena sudah saatnya ya. Pertama karena saya kontrak beasiswa itu memang harus pulang. Selain itu juga udah punya suami juga pas itu, dan dia kayaknya sih lebih nyaman di Indo daripada di Australia karena dia sudah punya usaha juga kan di Indo. Jadi kayak masa sih kita harus bener-bener
dari nol gitu semuanya. Jadi akhirnya kita balik lah. Gitu sih. Berarti di Aussie udah sama Bojo kakak? Sudah. Cuman ada kalanya dia pulang ke Indo. Jadi cuma nemenin bolak-balik gitulah. Nggak stay 2 tahun full di sana. Enak ya. Soalnya aku melihat kayak orang-orang yang punya pengalaman hidup tinggal di luar negeri itu udah tahu nih kerasnya kehidupan tuh kayak gimana. Bener nggak sih Kak? Kalau orang Jogja pada bilang hidupku keras, kayaknya nggak kalah keras sama yang tinggal di sana gitu. Iya, tantangannya beda sih, tapi ya samalah gitu. Ya lumayan. Tuntutan kehidupannya berat juga. Iya. Terus aku penasaran nih Kak, kan kakak tadi ada bilang bisnis utama pada saat itu adalah yang Great Network. Terus pengembangan bisnisnya kemana nih? Oke, nah jadi cukup menarik ya sebenarnya dari digital marketing itu bagaimana kita bisa diversifikasi usaha, pengembangan usaha juga. Jadi dimulai dari Great Network Indonesia, di mana digital agency itu kan dia kayak menghandle social media, konten, bikin konten untuk brand-brand ya. Nah kemudian karena masih turunannya sama, kemudian aku bikin website ternak website sih lebih gampangnya ya. Ternak website yang menjual tour travel gitu. Jadi destinasinya tuh kalau aku tuh fokus di Korea sama Jepang. Jadi aku bikin website banyak hanya untuk menjual si destinasi-destinasi ini. Jadi dari situ dapat income lagi, terus pengembangannya kemudian jadi bisa bikin coffee shop, kemudian jadi bisa bikin kayak money changer juga. Di kripto. Jadi aku main kripto juga, tapi lebih ke jual beli koin lah ya, jual beli koin. Jadi nggak trading, tapi kayak orang mau beli Bitcoin, oh ya aku jual nanti marginnya berapa, nah yang kayak gitu modelnya. Terus habis itu sekarang yang terbaru ini adalah aku bikin satu usaha namanya Great Hospitality Management. Jadi itu adalah satu usaha yang fungsinya itu adalah untuk mengelola penginapan-penginapan gitu sih. Jadi kalau misalnya nih, Airen nih misalnya punya properti kosong nggak dipakai gitu kan. Nah daripada rusak kan mendingan daripada nggak produktif harus jadi duit gitu kan. Nah jadi disitulah jasaku dibutuhkan itu untuk mengelola operasional penginapannya, pemasarannya kayak gitu. Itu kakak seorang? Oh tentu tidak dong, nanti saya tipes ya. Soalnya banyak banget. Enggak dong, ya tentu ada tim juga. Nah jadi tim inti yang dari usahaku yang utama, nah itu ada yang kudelegasikan juga untuk jadi PIC untuk di usaha A, yang PIC di usaha B gitu. Jadi aku cuma supervisi gitu sih. Berarti hari-hari ngapain aja tuh Kak? Kalau misalnya kayak hari-hari, nah kadang tuh aku memplotkan, nah kalau hari ini aku akan kerja di Great Network, kemudian besoknya aku akan kerja di Great Hospitality Management gitu ya. Jadi lebih ke pinter-pinternya kita memanage waktu juga, sama dari sisi skala prioritas dan urgensi mana yang harus di handle terlebih dahulu. Ya akhirnya itu sih. Cuman aku sekarang lagi fokus di sini nih, Great Hospitality Management, karena lagi seneng bisnisnya baru juga, lagi suka ngulik penginapan-penginapan dan seneng belanjain uang orang gitu loh. Jadi kayak beli interior, furniture itu pakai duit orang tuh yang kayak beli gitu kan. Soalnya wanita itu kalau ngabisin duit, itu jagonya. Iya kan. Jadi aku kayak ke toko elektronik beli AC 10 berasa kaya raya gitu, padahal bukan duitku juga gitu. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri gitu ya, menghamburkan uang orang gitu. Tuh kalau kamu menghamburkan uang orang kerjanya kayak gitu. Tapi kok kakak bisa sih? Aku tuh soalnya melihat kakak nih FYI Mbak Alia lagi hamil, masih bisa handle banyak bisnis, itu kayak wow banget sih. Kok bisa? Ya alhamdulillahnya sih ya, maksudnya anakku nih nggak rewel, dalam artian tuh dia maksudnya aku tuh gak ada mual, gak ada apa, jadi biasa aja gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana, kecuali cuman aku menambah beban berat badanku gitu. Tapi di luar itu aku masih belanja ke Progo ya kan, beli alat masak, beli panci-panci sendiri gitu. Ya udah, cuman aku nanti bawa asisten untuk bawain, tapi lebih
jalannya tuh masih kuat lah gitu untuk explore belanja gitu, seneng sih. Aku salut gitu. banget sih. Soalnya aku sampai bilang sama Kode, aku bilang, yang itu Mbak Ala tuh hamil gede loh, aku bilang. Terus masih handle ini, tengok tuh. Oh gila. Kan aku merasakan, kan aku kadang pantangin story nih Kak. Story Kakak biasa tuh banyak, cuman emang pas hamil emang dikurangin, aku lihat. Terus pas waktu itu apa story, wih masih kerja, gila. Masih apa namanya itu bersihin debu penginapan itu pas kita setting masih pasang gorden masih pokoknya aktif. Tapi aku yakin sih kalau Iron sih kayaknya tetap aktif lah di saat nanti. Kayaknya ya kan? Nanti aku nginep di sini nih buat rest gitu, yakin nggak betah masih Iron diem aja. Tapi karena mungkin emang udah kebiasa dulu ya Kak ya. Soalnya aku baru tahu ternyata pas Kakak kuliah Kakak juga sambil kerja kan. Jadi kayaknya tipikal orang-orang yang kuliah sambil kerja di luar negeri itu habitnya nggak bisa diem ya Kak ya? Ya sebenarnya tuntutan kehidupan sih ya, karena sadar duitnya nggak ada ya kan. Jadi kalau nggak bergerak tuh nggak dapet duit gitu. Mana kalau udah kebanyakan pinginan, wah pengen makan enak ya kan, mana aku nggak suka masak kan. Jadi kayak pengennya jajan ya, untuk menghidupi itu ya mau nggak mau harus kerja. Dia ya sadar diri aja sih sebenarnya. Keren banget. Berarti itu semua bisnis usaha Kakak berarti dari tahun 2012. Betul. Ini sebanding nggak sih Kak? Maksudnya kayak dulu cita-cita Kakak apa? Jadi cita-citaku tuh sebenarnya adalah aku pengen jadi istri diplomat. Karena aku pengen keluar negeri tapi nggak pengen effort gitu kan. Pengennya tuh kayak istri pejabat aja gitu loh, ya gak sih? Jadi kayak gak ngapa-ngapain tapi wah bisa keluar negeri. Tapi setelah itu setelah aku masuk Deplu, kemudian kok yang di sana itu nggak ada yang bening gitu. Jadi mungkin diplomat-diplomat mudanya lagi pada di luar negeri ya. Jadi ketemunya sama yang udah tuwek-tuwek gitu kan. Terus akhirnya hilanglah motivasiku ya kan. Terus aku pulang, maksudnya udah selesai waktu pas magang. Aku balik ke Jogja, terus ya udahlah, mungkin udah jalannya aku memang jadi seorang pekerja ya, bukan mental istri pejabat gitu. Kayak kita disuruh kerja, nggak bisa jadi inces kayaknya. Nggak bisa, aku udah biasa hidup keras sih. Jadi mau rebahan gitu aku masih mikirin kerjaan, kayak aku malah kalau rebahan doang malah sakit jadinya. Ya udah, mau nggak mau sih. Berarti itu ketemu Bu Jaka kapan tuh berarti? 2012 apa 2013 ya, aku agak lupa sih ya. Berarti habis lulus kuliah? Habis lulus kuliah, betul. Satu. Terus aku juga waktu itu, enggak ding, aku ketemu 2003. Sebenarnya aku udah teman SMA. Nah, kemudian ketemu lagi pas dia posisi lagi di Australia karena keluarganya di sana kan. Terus dia pulang ya lebih deket. Ya udah akhirnya aku S2-nya di Australia karena pas SMA aku pernah sekolah di sana juga sebentar. Nah, terus dia juga keluarga di Australia tuh jadi kayak kalau keluar negeri tuh tinggalnya tuh udah pasti ke situ gitu. Jadi nggak ke UK, ke Amerika tuh enggak, karena ya emang dari dulu kayak aku SMA pernah di sana, terus suamiku keluarganya di sana, ya akhirnya kita S2-nya memilihnya di Australia gitu. Lebih deket sama keluarga ya kan, nggak jauh juga. Kakak orang Jogja kan? Betul. Asli Jogja. Gitu. Keren banget. Enggak keren kok, itu cuman pilihan hidup aja. Iya, tapi kalau aku bisa milih, aku pengen milihnya di luar negeri. Soalnya kayak sekeras-kerasnya hidup di luar negeri, aku yakin itu one day kita balik ke Indo itu jadi sesuatu yang lebih yang orang Indo tuh nggak punya. Orang yang biasa hidup di Indo, nggak pernah tinggal di luar negeri itu kita lebih punya dulu gitu loh Kak. Kerasnya kehidupan kita udah tahu gitu. Tapi sebenarnya ya kalau di luar negeri itu yang benar-benar membuatku berbeda itu adalah cara nyetir sebenarnya. Jadi kalau di Jogja itu kan waton ya sebenarnya itu wah sat gitu kan. Nah tapi kalau di luar negeri itu karena patuh sama aturan, terus habis itu aku sering ketilang. Jadi total tilanganku dalam 2
2 tahun itu hampir 10 juta. Jadi aku sering dapat surat cinta itu karena speeding ya kan. Harusnya misalnya kecepatannya 60 terus aku 80 gitu. Terus kalau enggak harusnya enggak boleh parkir di situ, aku parkir di situ gitu. Nah itu jadi lebih tertib. Jadi aku lebih slow sampai sini itu lebih berhati-hati, ya kan, nggak gerusa-gerusu, lebih taat peraturan. Itu adalah yang pelajaran yang paling utama. Berarti itu bekal kehidupan dari Aussie itu. Iya, jadi menurutku kalau orang mau bener nyetirnya itu harus keluar negeri dulu karena itu lebih secara peraturan kan lebih strict banget ya di sana kalau daripada ya itu terlepas dari yang cari kerja dan lain sebagainya. Cuman menurutku pengalaman hidup yang paling aku pelajari itu adalah nyetir yang bener itu pas di Australia. Soalnya kosnya keluarnya banyak juga. Itu lebih kerasa. Bener 10 juta itu dalam 2 tahun tuh, aduh. Gila. Aku gak kebayang sih Kak nyetirnya kayak gimana. Nah itu dia, di sana udah lebih tertib lah. Aku penasaran nih, since aku belum pernah nih kerja di luar negeri ya Kak. Hal yang Kakak pelajari banget, yang membekali Kakak banget sampai sekarang itu apa? Kalau dalam soal kerjaan? Kalau dalam menurutku etika ya, etika kemudian juga etos kerja itu juga sebenarnya sih dengan kita ketemu dengan orang yang beda budaya, itu kan kita juga jadi punya insight yang lebih juga ya dalam berkomunikasi sama orang, kemudian responsibility yang harus kita pegang lah ibaratnya sih kayak gitu. Jadi kalau aku sih setelah aku kerja dengan orang luar negeri di lingkungan yang seperti itu ya jadi memahami lah harusnya tuh seperti apa sih dalam kita bekerja secara etika, secara mungkin etos kerjanya juga, cara komunikasinya yang seperti itu. Cuman kan aku melihat sekarang bisnis Kakak nih mostly harus pakai Gen Z gitu ya. Satu, cara komunikasinya beda. Kedua, etos kerja jauh pol. Kalau jujur aku kan Gen Z Kak. Aku lebih suka orang milenial dibanding Gen Z, jujur aja. Kalau ini ya mau hiring karyawan. Soalnya secara etos kerja milenial menurut aku lebih oke gitu. Kan beda jauh ya Kak. Apalagi kita tahu Aussie itu aku bisa bilang fast pace ya. Sedangkan masuk Jogja itu yang slow living kayak gitu. Ada sesuatu yang buat Kakak kayak wah kok kayak gini gitu. Oke, kalau menurutku sih kalau Gen Z itu sebenarnya lebih kepada mereka kayak YOLO gitu. Kayak you only live once ya, yang membuat mereka jadi secara eksperimen dan experience-nya tuh mungkin lebih yang membuat mereka jadi nggak terlalu tahan untuk stay di satu tempat gitu. Jadi menurutku sih banyak banget juga Gen Z yang secara etos kerjanya bagus ya kan, bisa di hire, maksudnya memang secara serius ya, cuman lebih kepada kalau aku tuh sekarang nyari Gen Z yang emang butuh duit dan butuh kerjaan gitu. Nah, kadang Gen Z yang udah mapan secara pendapatan, dapat duit dari orang tua gitu kan. Nah itu kan kecenderungan mereka untuk tidak bertahan di satu tempat itu lebih besar sebenarnya. Jadi aku lebih cari orang yang butuh duit banget. Nah itu itu mungkin lebih gampang bentuknya ya daripada orang yang nggak butuh-butuh amat duit gitu. Ya lebih ke situ sih. Jadi ya kalau sekarang sih Gen Z mau gak mau ya, karena trennya udah ke arah sana, aku pun udah gak bisa keep up lagi gitu untuk ngurusin tren konten TikTok lah, yang tren konten Instagram. Nah itu tetap aku butuh insight mereka. Cuman pintar-pintarnya kita sih membuat mereka jadi kayak gak cepet bosen gitu. Harus ditantang terus dengan ya challenge yang membuat mereka jadi lebih berkembang. Mereka suka challenge ya, suka tantangan. Jadi kalau terlalu monoton tuh kadang staffku tuh udah kayak, Mbak, aku bosen nih di kantor, aku mau ini dong, mau kerja di luar aja. Oh ya boleh, work from cafe. Terus Mbak, aku nggak masuk kantor ya, aku ini nih males misalnya. Oh ya udah gitu kan. Jadi memang flexibility itu memang dibutuhkan ya. Jadi kalau aku dari awal udah info kalau oke, kalian misalnya aku berikan ke flexibility itu, tetapi kerjaan harus beres. Jadi jangan sampai mereka nggak masuk kerja atau work from cafe tapi kerjanya nggak beres. Wah itu yang menurutku
ya itu perlu perlu ada komitmen juga. Jadi oke, kamu jadi misalnya nih tempatku tuh kan masuk kantor tuh jam 10. Nah, mereka pada datang tuh jam setengah 12, ada yang jam 1 gitu ya kan. Nah, jadi ya wes rapopo, ya toh, ya mau gimana lagi. Denger ya. Ini orang-orang di belakang nih. Wah, langsung senyumnya beda. Ya kan, ya serapopo. Yang penting itu deadline selalu terpenuhi. Deadline, woi, deadline ya, kan? teman-teman. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita strict banget nih, jam 9 sampai jam 5, wah itu menurutku nggak bisa bikin mereka stay. Justru Iya karena sih. flexibility itu kan kadang mereka apa ya, mungkin pengen explore di luar, pengen kehidupan sosialnya tuh juga ada gitu. Jadi kemarin tuh karyawanku tuh curhat juga, di mana dia ini sebulan nih bad mood terus nih. Wah, ibaratnya senggol bacok lah ya. Kok kini nusu terus ki ngopo gitu kan. Terus aku ajaklah diskusi, kenapa kok kamu gitu. Ya dia merasa bahwa hidupnya tuh hanya kantor kos gitu. Jadi dia juga di titik jenuh, stres, dan kok hidup cuman gini aja gitu. Jadi ya udah akhirnya ya udah kamu atur aja waktunya. Kalau memang kamu butuh liburan dulu ya udah, tapi ya jangan lama-lama, minta liburnya seminggu ya kebanyakan ya kan, kok cuman 3 hari gitu ya mungkin masih bisa lah gitu. Tapi kerjaan dikelarin dulu atau nanti dilimpahkan ke teman yang lain. Nah baru jadi sekarang itu kalau di tempat kerjaku mereka selalu ya kalau bisa dalam setahun 2-3 kali itu aku ajak liburan, walaupun belum sampai luar negeri sih. Terus habis itu keleluasaan mereka nggak harus ngantor tiap hari, terus masuk jam kerjanya juga lebih fleksibel juga. Pokoknya yang aku minta tuh cuman yang penting klien itu nggak ada yang komplain aja perihal kerjaan dah gitu. Jadi goalsnya itu gimana pun cara kerjanya kalian harus bebas, wes terserah. Nah itu kerja di mana Kak berarti? Kalau sekarang kan aku ada kantor. Jadi dari dulu tuh aku ada kantor. Cuman karena lokasinya itu di alun-alun selatan, jadi kan ramai banget ya. Nah, aku jarang kantor yang menyebabkan timku juga karena nggak ada aku nggak kantor. Nah, aku bikin kantor baru yang lebih deket dari rumah. Jadi aku selalu ngantor, ya mereka otomatis mau nggak mau ngantor. Cuman ya itu tadi, aku udah datang misalnya jam 10, jam 11, ya mereka baru datang siang. Atau kadang, Mbak aku nggak datang ya gitu ya. Penting kerjaannya beres, ya udah gitu aja sih. Kok Kak sabar banget. Sabar, karena daripada ngurusin resign harus ngulang ngajarin sih, lagi kan. iya itu sih. susah loh cari karyawan soalnya. Trainingnya tuh susah loh. Betul. Untuk admin sosial media aja ya, itu untuk bisa naik ke PIC itu dia minimal harus pengalaman pegang brand jadi admin tuh 2 tahun. Nah, jadi dia baru bisa punya inisiatif pola pikir sendiri, memutuskan strateginya gimana. Itu pemupukan pengalamannya itu harus 2 tahun dulu di tempatku gitu. Jadi kalau misalnya dia dari luar, nah itu pun juga trainingnya menurutku juga butuh waktu lama juga, walaupun misalnya ex agency, tapi kan beda style ya culture, mungkin ya, beda iya. culture juga, beda tipe klien juga. Nah jadi butuh waktu. Jadi gak apa-apa aku mengalah, yang penting tim intiku dan klienku tuh terjaga. Nah perkara dia mau sambil salto kayak ngerjain kerjaannya, mau gimana ambil ngafe itu bebas lah. Yang penting goalsnya KPI tercapai, deadline sesuai gitu. Nah, tim Kakak berarti berapa orang nih yang inti berarti? Kalau yang inti itu 15 lah kira-kira. Itu terbagi di 2 kantor. Jadi ada yang tim event itu sekitar mungkin orang 5 apa 6 ya. Terus yang 11 itu tim digital. Nah, event tuh berarti pegang apa tuh Kak? Ya lebih ke, kalau sekarang sih kita nyasarnya ke dinas-dinas ya. Jadi kayak dinas mana gitu bikin event acara apa. Nah kita mepet ke yang punya duit banyak. Terus kalau digital berarti yang mostly pegang sosmed. Iya betul, lebih ke sosial media sih kalau kita ya spesialisasinya. Website juga kita bikin, tapi day to day-nya yang menghidupi si bisnis ini itu adalah social media management. Nah, kalau Gitu. event tuh berarti udah lama Kak? Atau Yang event itu sebenarnya udah lama, dari yang nggak lama-lama banget sih, mungkin 4-5 tahun terakhir. Lebih ke situ, cuman beda PIC. Kalau aku
in charge-nya di digital. Nah, partner bisnisku dia lebih ke event. Jadi kita bagi tugas gitu. Berarti aku emang hidupnya dari dulu itu digital marketing. Iya betul. Cuman memang untuk keep up harus keep up di tren-tren itu memang ini sih agak ngos-ngosan ya. Jadi kayak lebih gampang hire Gen Z ya yang lebih kreatif, betul sekali. Gitu. Terus, ini sebenarnya aku mau nanya tantangan sih sama Kakak. Cuma secara dari cerita Kakak tuh kayak udah di-spill sedikit ya tantangannya. Hire orang baru, training, capek. Betul. Aku juga capek. Iya kan, jadi ya udah yang udah kita punya, ya itu gimana caranya kita memaintain orang tersebut untuk bisa lebih betah di tempat kita. Ya salah satu caranya adalah menawarkan fleksibilitas itu sih. Iya sih. Tapi aku penasaran nih Kak, soalnya kan kalau dari aku sendiri tuh, aku melihat kayak generasi aku tuh kayak nggak suka berhubungan sama sales. Kalau dia Kak kayak gimana? Ya untuk saat ini sih mostly jualan masih aku juga sih gitu. Jadi memang kalau aku hire tim tuh lebih ke operasional. Lebih ke operasional aja, strategis. Nah sedangkan kalau untuk sales itu memang menurutku apa ya, kalau untuk saat ini sih masih di yang generasi milenial nih yang akan sales ya. Mungkin karena di usia mereka sudah punya network dan teman-temannya juga tuh udah di level mapan atau decision maker gitu. Jadi lebih gampang yang jualan yang milenial dibandingkan yang Gen Z. Jadi kalau untuk di usahaku Gen Z lebih ke mereka secara operasional. Nah, sedangkan kalau untuk yang jualan itu masih di aku sih sama partnerku gitu. Keren banget. Gitu kira-kira. Tantangannya apa lagi Kak kira-kira? Wah, banyak ya tantangan. Biasanya nih yang major nih apa nih Kak? Kalau menurutku SDM sih itu jadi tantangan yang paling utama ya untuk di Jogja. Terus secara modal itu juga sebenarnya ada tantangan juga, tapi ya kalau untuk saat ini sih bukan yang utama kalau di tempatku. Jadi SDM, kemudian ya cari project baru juga sih. Apalagi kan harga jual kalau untuk di Jogja kan nggak bisa tinggi-tinggi nih, nggak bisa mahal. Nah jadi ya itu juga, apalagi kompetitorku juga yang baru-baru ini bisa banting harga dengan semurah-murah mungkin. Nah jadi memang perlu ada plan B-nya. Dan aku melihat bahwa kok nggak tahu nih dalam 5 tahun ke depan nih si digital agency-ku masih tetap survive apa enggak. Nah makanya aku udah bikin plan B untuk bikin yang Great Hospitality Management ini sebagai jaga-jaga gitu. Nah tapi aku penasaran karena yang Great Hospitality ini kan berarti kelola mostly villa berarti. Iya. Villa sama guest house. Vibes-nya tuh kayak gimana nih Kak? Kan kalau aku suka nih vibes-nya. Macem-macem sih sebenarnya ya. Kita mulai dari yang tipikal yang seperti ini kayak Umatuman, kemudian ada yang homestay, joglo. Yang penting sih memenuhi standar dari kita. Jadi memang nggak semua aku punya rumah kosong nggak dipakai bisa nggak gitu. Nah balik lagi kalau misalnya memenuhi standar estetika dari kita ya kita handle. Tapi kalau enggak ya enggak. Jadi kalau misalnya rumahnya masih butuh banget renovasi besar, lokasinya jauh, nah itu aku nggak ngambil sih. Gitu. Jadi aku tetap ngambil yang within ring 1 ya kayak di dalam ring road atau ya paling daerah utara kayak Jakal gitu masih kepegang. Tapi kalau udah yang Bantul ke sana kemudian dan lain-lain, nah itu mesti dilihat dulu dari risetnya ada nggak orang yang ke sana gitu. Karena ya ngeliat potensi sih gitu sih. Berarti mostly daerah atas ya, sama satu yang Seturan. Iya, sama ada lagi sekarang tuh di daerah Wijilan satu baru. Wijilan tuh atas bawah? Bawah, deket keraton, deket alun-alun utara. Nah di situ dekat Malioboro juga itu baru. Nah ini kita lagi pengen memperbanyak ya pokoknya area yang lalu lintas turisnya itu banyak sih gitu sih. Berarti standar utamanya satu estetika, dua lokasi. Banget. Kita punya rumah yang bagus nih, lokasinya di Ring Road deket Casa Grande. Ternyata setelah berjalan itu nggak terlalu rame karena mungkin dia di ring road yang satu arah gitu kan, sehingga mobilitasnya susah kecuali diisi orang-orang wisuda daerah karena itu dekat UPN, dekat mana. Nah tapi kalau untuk di tengah kota itu lebih fleksibel, okupansi rate-nya bisa lebih tinggi
ya otomatis kita kan jualan kan pengen laku dan profit ya. Jadi nggak cuman habis di effort dan tenaga tapi nggak prospek ya. Kita milih-milih juga sih gitu. Karena tim kita masih kecil. Terus berarti yang kayak Great Hospitality ini dari tahun? Baru banget itu sebenarnya bulan Mei 2024 kemarin. Tapi aku lihat kakak udah banyak banget pegangnya. Nah, itu dari properti kita sendiri. Jadi kebetulan saya punya beberapa yang memang milik pribadi. Terus habis itu merasa bahwa oh ini ada peluangnya juga nih gitu. Ada peluang usahanya. Nah, baru di Mei 2024 ini kita launch lah gitu si jasanya ini. Oh, berarti 2024 Mei ini udah dapat cuan nih. Udah. Nah, sebelumnya cuannya jadi ada beberapa itu yang udah saya mulai dari 2018. Ada juga yang bikin baru-baru lagi tuh di 2022. Jadi memupuk pengalaman dulu secara operasional tuh sebenarnya gimana sih, tantangannya gimana. Nah, baru aku pede untuk bikin perusahaan jasa baru based on experience itu tadi dari 2018. Itu berapa lama sih Kak baliknya? Baliknya tergantung sih. Kalau misalnya benar-benar beli mulai dari modal tanah bangunan ya mungkin bisa 15 tahun, 10-15 tahun mungkin. Nah, tapi kalau modelnya adalah sistem sewa, jadi ada 2 unitku nih, ada Omah Sawo, Omah Tosca Guest House sama Omah Joho. Itu aku modelnya nyewa rumah. Jadi aku nyewa rumah, terus aku renovasi dan lain sebagainya. Nah, itu balik modalnya cepet 8 bulan, sorry. Oh iya 8 bulan? 8 bulan. Itu lokasinya di mana Kak? Itu di Jakal sama yang di Jalan Kalurang KM 5 dekat Pasar Kolobo sama yang dekat Casa Grande itu tadi. Itu 8 bulan aku udah balik modal. Jadi ya lumayan. Jadi pertama Omah Joho nih udah balik modal. Nah, dalam kurang dari 1 tahun itu aku udah bisa nambah lagi nyewa penginapan yang lain, nyewa rumah yang lain untuk dijadikan penginapan. Nek kalau sewa gitu berarti renov. Renov. Berarti Kita ngisi gitu-gitu. Berarti paling banyak keluar di renov sama ngisi. Iya, otomatis. Nah, tapi dilihat juga dari kesiapan rumahnya. Kalau rumahnya emang udah ready ya nggak terlalu banyak modalnya. Ya itu harus ngitung-ngitung juga berapa modal yang dikeluarkan. Kalau modalnya di atas 500, wah itu BEP-nya makin lama. Jadi biasanya aku punya satu range modal yang aku yakin itu bisa terpenuhi within 8 sampai 1,5 tahun. Nah, jadi aku punya target gitu loh. Pokoknya aku balik modal itu maksimal banget tuh 2 tahun. Nah, kalau gitu. Mati-matian agak ngesot. Nah ya makanya kalau enggak ya duitnya nggak muter ya kan. Jadi kalau mau yang cepet modelnya gitu. Tapi kalau harus beli tanah bangun, wah itu menurutku itu lama sih. Lama banget ya asetnya. Ya dan kesiapan duitnya juga nggak ada sih. Jadi untuk sementara aku modelnya adalah nyewa rumah, aku ubah jadi penginapan gitu sih. Yang lebih irit ya. Irit tapi juga itu effort. Iya, cuman daripada bangun loh modalnya miliaran. Nah ini bangunnya under 500 juta udah bisa balik modal cepet kan itu prospek bisnis juga. Cuman emang harus siap tetek bengeknya, kontraktornya, betul. renovasinya. Mandorin ya kan ya semuanya. Itu berarti akak mandorin sendiri yang mandorin sendiri biasanya. Nggak aku sih, maksudnya suamiku ya. Itu kita udah bagi tugas tuh. Dia bagian pertukangan, aku bagian operasional secara harian day to day-nya biasa di aku. Dulu aku CS-in sendiri juga belum punya tim kan. Semuanya tuh pokoknya kalau bisa tuh duit semua ke aku gitu. Iya. Aku dulu juga gitu lagi. Aduh. Jadi memperkaya diri sendiri dulu ya kan. Nah baru kalau udah oke nih makin banyak nih penginapannya, udah punya modal untuk hire orang, baru aku hire orang. Cuman aku tuh nggak nyangka kayak aku tuh sampai bilang kan, aku tuh seorang wanita ini lagi hamidun, tapi bisnisnya banyak banget yang lagi jalan. Itu ada role model kakak nggak sih? Atau emang kayak, iya aku hidup karena aku pengennya kayak gini? Nggak ada sih role model ya. Kalau aku sih lebih ke apa tantangan depan tuh udah pokoknya di ini aja kita hadapi bareng lah gitu. Terus juga karena
karyawan kan menurutku itu cukup banyak ya. Nah sehingga aku sadar bahwa karena tanggunganku tuh banyak dan mereka tuh rata-rata sudah jadi kepala keluarga semua, sehingga ya mau nggak mau itu yang menjadi kayak motivasi dan semangat untuk oke, gimana nih aku bisa memperluas usahaku supaya aku bisa menggaji karyawan-karyawanku ini gitu. Dari itu aja tuh wah itu udah pressure ya, tiap kali tanggal 28 ya, 28 akhir bulan nih gajian tuh aku udah stres tuh, maksudnya udah langsung diskusi sama financeku, wah ini gimana nih, ini buat bayar anak-anak ini cukup gak nih gitu kan, kalau enggak ya untuk project berikutnya harus cari project lebih banyak, cari klien lebih banyak untuk bisa bayar karyawan yang utama gitu sih. Cuman ini sih menurutku yang perlu di-highlight, karena ini menurutku ya Kak, karena tidak semua orang itu mikir kalau misalnya yang punya usaha nih mempressure karena ada tujuannya. Satu, kita harus nyari target. Kedua, kita nyari target buat apa? Ya buat kasih makan kepala keluarga gitu. Bukan untuk kita sendiri, bukan gitu. Bener. Karena aku melihat kayak teman-temanku mungkin yang masih kayak ngeluh, ini loh kayak gini. Karena ya, teman-temanku ada yang kerja sama orang juga kan. Terus aku kayak yang mendengar ceritanya kayak dalam hati, wah, iki bosnya piye ya gitu. Karena berarti akhir bulan pasti gajian ya Kak ya. Wah, sama sih, aku juga lagi ngejar target nih. Kekurangan dananya berapa nih buat gaji nih? Oh. Iya bener banget, itu tiap bulan lah itu udah jadi momok yang PR yang akan selalu berulang siklusnya. Siklus, kalau cewek kan ada mens, kalau ini ya pasti bulanan, akhir bulan. Mensnya berarti kita 2 kali ya Kak? Iya, bener. Mensnya 2 kali. Aduh. Nih ya Kak, berarti gimana sih goals untuk Great Network sama Great Hospitality ke depannya? Yang pasti sih targetku ya, kalau dari sisi Great Network itu ya pengennya sih kliennya tambah banyak. Tapi kalau untuk sekarang aku melihat yang paling prospek itu adalah Great Hospitality, karena pariwisata tuh nggak ada matinya ya, nggak ada ibaratnya tuh masa jenuhnya. Low season ada, tapi jenuh itu menurutku enggak sih. Jadi apalagi kita tinggal di Yogyakarta, potensinya masih tinggi banget. Jadi harapanku juga si Great Hospitality ini bisa lebih banyak menghandle properti-properti ya, terus ya lebih ke situ aja sih, lebih ke perluasan usaha aja sih menurutku. Aku doain, amin. Amin. Yang nggak ngomong amin kena CP. Amin. Oke, kita sudah di penghujung sih ya Kak. Promosi untuk The Last One. Oke, kalau gitu saya promosi apa ya? Mungkin ini aja yang Great Hospitality ya, benar. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya properti nganggur gitu kan, nggak produktif sama sekali, ya kenapa nggak dijadikan passive income gitu. Jadi kamu bisa atau teman-teman bisa menghubungi Great hospitality.id, www.greathospitality.id, atau di Instagramnya @greathospitality.id juga. Nanti akan kita bantu untuk manage, pokoknya pemilik terima beres gitu. Segala operasional kita yang handle, pemasaran kita yang handle, tinggal tiap bulan tuh nerima laporan penjualan berapa gitu kan, bagi hasil berapa, dan semua itu juga based on bagi hasil. Jadi kalau saatnya low season ya itu ibaratnya apa ya, owner itu tidak membayar tenaga gitu, kalau daripada dia meng-hire karyawan kan ada biaya, ada cost tetapnya ya. Tapi kalau kita kan based on okupansi, modelnya share profit, jadi lebih enak juga buat para pemilik properti gitu. Catat ya, ini yang punya tanah nganggur, yang punya rumah nganggur. Aku baru kepikiran sih kok, oh ya ada ya bisnis kayak gini. Mungkin Iron punya apartemen kan banyak ya. Amin ya, amin. Mungkin gitu salah satu apartemen Iron nih mau dicuankan juga, itu ya boleh loh. Amin. Aduh, aku amin kedengeran aja. Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Jujur aku belajar banyak sih, karena aku belajar dari yang expertnya nih, pengalamannya lebih banyak dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa di like, comment, and share. Yang pastinya ada quotes, nanti aku bakal share juga di Instagram ya. Yeay, oke. Terima kasih. Bye. Halo, saya Alia Mirza. Boleh dong sekalian follow saya juga di Instagram ya, @aliamirza.
Dan saya sebagai founder untuk dua perusahaan, yaitu Great Network Indonesia dan Great Hospitality Management. Nah, kalau untuk Great Network Indonesia ini adalah digital agency yang memang ekspertis kita di social media, sudah berjalan dari 2012 ya. Dan yang kedua itu adalah Great Hospitality Management, adalah usaha baru saya dan bagian dari diversifikasi perluasan usaha dari Great Network Indonesia yang merupakan perusahaan jasa dalam pengelolaan properti, baik itu penginapan, villa, kemudian homestay, guest house dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kamu yang membutuhkan jasa mulai dari social media management, bikin strategi, bikin konten, itu jangan lupa untuk menghubungi Great Network Indonesia atau greatnetwork.id websitenya, ataupun juga Great Hospitality Management buat kamu yang punya properti nganggur gitu dan pengen dijadiin passive income. Nah, yuk kita jadiin cuan gitu ya, dengan dijadikan penginapan harian. Nah, dan tentunya serahkan semuanya pada kami. Oke, Great Hospital Management, kamu bisa cek aja di website kami di www.greathospitality.id. Instagramnya juga sama. Nanti kita bakal share gimana bentuk kerjasamanya. Terima kasih.